Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izin dan perkenannya kita masih diberikan kesehatan sampai sekarang ini. Salawat serta salam tidak lupa pula kita hanturkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman terang menerang seperti ini. Baiklah, terima kasih pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati Dr. Sinta Ninto MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Institut IAIN Manado. Saya Nadila Dwi Safitri Damoiling dan dua rekan saya Dimas Fitra Aryasandi Rifai dan Fikri Amirullah. Kami dari kelompok 7 dan 8 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pengertian dalil dan macam-macam dalil hukum yang akan disampaikan langsung oleh dua rekan saya. Kepada rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Teman-teman yang saya banggakan, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada yang terhormat Ibu Dr. Sinta Ninto MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah fikih atas segala ilmu yang beliau berikan kepada kami. Semoga ilmu yang diberikan kepada kami bisa menjadi amal jariah dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya ingin berterima kasih kepada rekan saya Nadila Dwi Safitri yang dalam hal ini selaku moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang pengertian dalil hukum dan macam-macam bentuk dalil hukum. Kita langsung saja pada pembahasan. Sebelum kita membahas tentang macam-macam dalil hukum, maka alangkah lebih baiknya lagi jikalau kita mengetahui apa yang dimaksud dengan dalil hukum. Dalil secara bahasa artinya petunjuk pada sesuatu yang baik yang bersifat material maupun yang bersifat non-material. Sedangkan menurut istilah, sesuatu petunjuk yang dijadikan landasan berpikir yang benar dalam memperoleh hukum syara yang bersifat praktis, baik yang kedudukannya qat'i ataupun yang kedudukannya dani. Atau dengan kata lain, dalil adalah segala sesuatu yang menunjukkan kepada madlul. Sedangkan madlul itu adalah hukum syara yang amaliyahnya dari dalil. Nah, untuk sampai kepada madlul memerlukan pemahaman atau tanda petunjuknya yang disebut dalalah. Jadi prosesnya ialah dalil menuju kepada dalalah, kemudian dalalah menuju kepada madlul. Contohnya adalah aqimus salata. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman aqimus salata. Jadi dalilnya ialah aqimus salata. Nah, aqimus salata ini menunjukkan kepada dalalahnya. Dalalahnya ialah perintah untuk melaksanakan salat. Kemudian dari dalalah ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa perintah salat adalah madlulnya ialah kewajiban salat untuk setiap muslim. Nah, kemudian kita melangkah kepada pengertian dari hukum. Hukum menurut bahasa ialah menetapkan segala sesuatu di atas sesuatu. Itsbatu syai'in ala syai'in. Sedangkan menurut istilah ialah khitbah atau titahnya Allah atau sabdanya Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan segala amar perbuatan mukallaf, baik khitbah itu mengandung tuntunan suruhan, larangan atau membolehkan sesuatu atau menjadikan sesuatu sebab syarat atau penghalang mani' bagi sesuatu hukum. Nah, itu adalah pengertian dari dalil dan pengertian dari hukum. Nah, dari pengertian yang saya telah bacakan tadi dapat dipahami bahwa pada dasarnya yang disebut dalil hukum adalah segala sesuatu yang dijadikan alasan atau pijakan dalam usaha menemukan atau menetapkan hukum syara atas dasar pertimbangan yang benar dan tepat. Kemudian kita
melangkah kepada macam-macam dalil hukum. Syekh Khudairibi mengelompokkan dalil-dalil hukum Islam menjadi dua bagian. Yang pertama adalah dalil hukum yang berbentuk naqli atau al-aqidah al-ahkam al-mansuha. Dalil hukum yang berbentuk naqli maksudnya ialah dalil yang dasarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalil hukum yang berbentuk naqli ada dua. Yang pertama adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ibadah bagi yang membacanya. Kandungan hukum yang ada di dalam Al-Qur'an bersifat mujmal atau ijmali yang artinya umum. Oleh karena itu, hukum yang dikandung Al-Qur'an harus lebih memuat prinsip dasarnya di dalam berisi hukum-hukum sebagai berikut. Yang pertama adalah hukum i'tiqadiyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan kewajiban mukallaf untuk meyakininya. Kewajiban mukallaf untuk meyakininya yaitu terhadap Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan juga hari akhir. Itu adalah hukum i'tiqadiyah, yaitu hukum yang harus diyakini oleh mukallaf. Nah, kemudian hukum akhlak, tingkah laku, yaitu hukum yang berhubungan dengan kewajiban mukallaf untuk menampakkan akhlak utama dan menjauhi dari berbagai akhlak yang buruk. Kemudian yang ketiga, hukum yang bersifat amaliyah, yaitu hukum yang datang dari perilaku mukallaf, baik perkataan, perbuatan maupun transaksi-transaksi. Dalam kehidupan terbentang luas, mulai dari hukum muamalah yang sangat luas dalam kehidupan pribadi, keluarga maupun masyarakat, bahkan sampai hubungan antar negara dan antar bangsa di dunia. Kemudian dalil hukum yang berbentuk naqli yang kedua ialah hadis, tentu saja hadis. Hadis merupakan dalil hukum yang berbentuk naqli setelah Al-Qur'an. Hadis adalah segala sesuatu yang datangnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataannya Nabi, perbuatannya Nabi maupun takrirnya Nabi. Perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai momen pada dasarnya sebagai perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa air laut itu suci. Demikian pula bangkai hewan laut halal untuk dimakan. Itu adalah hukum yang dalilnya diambil dari hadis. Kemudian perbuatannya Nabi. Ya, perbuatan Nabi seperti tata cara salat, cara zakat, puasa dan haji. Kemudian yang ketiga adalah takrir Nabi Allah Muhammad SAW, seperti menjadi ketetapan Nabi Allah Muhammad SAW di depan para sahabatnya, atau diamnya Nabi SAW ketika sahabatnya melakukan suatu aktivitas di hadapannya dan Nabi SAW tidak melarangnya. Jadi di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jemaah kaum muslimin sepakat dan menerima bahwa segala yang datang dari Rasulullah SAW, baik perkataannya, perbuatannya maupun takrirnya adalah dimasukkan sebagai hukum yang harus diikuti dan menjadi tempat beristinbat para mujtahid. Oleh karena itu, Al-Quran dan Al-Hadis itu Al-Quran dan hadis harus diikuti. Wahyu dalam Al-Quran dikatakan al-wahyu al-matlu, wahyu yang diikuti, sedangkan hadis adalah al-wahyu ghairu matlu, yang artinya wahyu yang mengikuti. Sekalipun di antaranya memiliki perbedaan, tetapi memiliki fungsi yang satu menjelaskan terhadap yang lainnya, yaitu hadis sebagai bayan atau penjelas keumuman Al-Quran. Oleh karena itu, hadis bersifat rinci, tafsiri, dan teknis amaliyah terhadap kemujmalan atau keumuman Al-Quran. Al-Quran dan hadis keduanya dikatakan dalil dan hukum. Nah, yang kedua adalah dalil hukum yang berbentuk akli. Dalil hukum yang berbentuk akli ialah dalil hukum yang pada dasar pemikirannya itu dari manusia. Nah, yang pertama dalil hukum yang berbentuk akli adalah al-ijma. Al-ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan sesuatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Contohnya, hukum yang diambil dari al-ijma adalah pembukuan Al-Quran yang dilakukan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq.
Kemudian pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan as-sunnah sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Para mujtahid bahkan umat Islam dunia sepakat menjadikan as-sunnah sebagai sumber hukum Islam. Kemudian dalil hukum yang berbentuk akli yang kedua adalah al-qiyas. Al-qiyas adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nas hukumnya dengan sesuatu kasus yang ada nas hukumnya. Dalam hukum yang ada nasnya, karena persamaan keduanya dalam illat hukumnya. Jadi dua kasus, yang satu tidak ada nas hukumnya, yang satu ada nas hukumnya, akan tetapi kedua illat hukumnya itu sama. Karena qiyas selalu bersandingkan pada persamaan illat hukum, maka qiyas dapat dilakukan hanya jika illat hukum nas dapat diketahui dengan akal. Contoh qiyas adalah wahyu Al-Quran dan hadis Nabi. Contoh qiyas kontemporer bahwa khamar itu memabukkan. Nah, itu adalah al-qiyas. Kemudian yang ketiga adalah al-ihtisan. Al-ihtisan adalah tindakan meninggalkan sesuatu hukum kepada hukum yang lainnya disebabkan karena ada sesuatu dalil syara' yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Misal yang paling sering dikemukakan oleh peristiwa ditinggalkannya hukum potong tangan bagi pencuri di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Padahal seharusnya pencuri harus dipotong tangannya. Itu adalah suatu hukum asalnya. Pencuri harus dipotong tangannya. Namun kemudian hukum ini ditinggalkan kepada hukum yang lainnya berupa tidak memotong tangan pencuri. Ini adalah hukum berikutnya dengan suatu dalil tertentu yang menguatkannya. Kemudian yang keempat adalah al-mas'alah al-mursalah, adalah mengambil yang baik dan meninggalkan yang buruk, yang tidak baik. Contoh, berbuat kebaikan seperti memberi sedekah untuk fakir miskin serta menjauhi perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah al-ihtishab. Secara harfiah adalah mengakui adanya hubungan perkawinan, sedangkan menurut usul ulama istishab adalah menetapkan sesuatu menurut keadaan sebelum sampai terdapat dalil-dalil yang menunjukkan perubahan keadaan, atau menjadikan hukum yang telah ditetapkan pada masa lampau sampai dengan terdapat dalil yang menunjukkan perubahannya. Contoh istishab, telah terjadi perkawinan antara laki-laki A dan perempuan B. Kemudian mereka berpisah dan berada di tempat berjauhan selama 15 tahun. Karena telah lama berpisah, maka itu B ingin kawin dengan laki-laki C. Dalam hal ini B belum dapat kawin dengan C karena ia masih terikat tali perkawinan dengan A dan belum ada perubahan hukum perkawinan mereka walaupun mereka telah lama berpisah. Berpegangan ada hukum yang telah ditetapkan, yaitu tetap sahnya perkawinan antara A dan B adalah hukum yang ditetapkan dengan al-istishab ini. Kemudian yang keenam ada al-urf, adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal sehat manusia atau biasa disebut dengan adat atau kebiasaan. Kemudian yang ketujuh, sya'rum man qablana, atau syariat yang dibawa oleh para rasul terdahulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi petunjuk bagi kaum yang mereka diutus kepadanya, seperti syariat Nabi Ibrahim, syariat Nabi Musa, syariat Nabi Daud, syariat Nabi Isa dan sebagainya. Contoh ajaran agama yang telah dihapuskan oleh syariat kita dimansuh, dan pada syariat Nabi Musa alaihissalam pakaian yang terkena najis tidak suci kecuali dipotong apa yang terkena najis itu sendiri. Kemudian yang kedelapan adalah qaulus sahabi. Qaul adalah masdar dari kata qala yaqulu qaulan. Qala yaqulu qaulan, yang berarti perkataan, sedangkan sahabi artinya adalah sahabat atau teman. Jadi yang dimaksud dengan qaulus sahabi di sini adalah pendapat atau fatwa para sahabat Nabi Muhammad SAW tentang suatu kasus yang belum dijelaskan hukumnya secara tegas di dalam Al-Quran dan belum dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Nah, itu dia tadi beberapa macam-macam dalil hukum yang bersifat nakli maupun yang bersifat nakli. Kemudian setelah ini saya
serahkan kepada teman, kepada rekan kelompok saya, Dimas Fitrifai. Kepada rekan saya dipersilahkan. Nah, itulah pemaparan dari rekan saya Fikri Amirullah. Dari pembahasan dalil hukum Islam yang dipaparkan, maka diambil kesimpulan sebagai berikut, yakni dalil secara bahasa artinya petunjuk kepada sesuatu yang baik yang bersifat material maupun non-material. Sedangkan menurut istilah, suatu petunjuk yang dijadikan landasan berpikir yang benar dalam memperoleh hukum syara yang bersifat praktis, baik yang kedudukannya qat'i atau dani. Kemudian hukum menurut bahasa isbatun syai' ala syai', yang artinya menetapkan sesuatu atas sesuatu. Sedangkan menurut istilah ialah khitab atau titah Allah atau sabda Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan segala amal perbuatan mukallaf, baik titah itu mengandung tuntutan suruhan, larangan atau membolehkan sesuatu, atau menjadikan sesuatu sebab, syarat atau memperbolehkan sesuatu, atau menjadikan sesuatu sebab, syarat atau penghalang atau mani bagi sesuatu hukum. Kemudian Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan ibadah bagi yang membacanya. Kandungan hukum yang ada di dalam Al-Quran bersifat mujmal atau ijma'li, yakni umum. Kemudian ada hadis merupakan dalil hukum yang berbentuk nakli setelah Al-Quran. Hadis adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrirnya. Kemudian dalil akli, yaitu al-ijma', adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Kemudian al-qiyas adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nas hukumnya dengan suatu kasus yang ada hukumnya. Dan hukum yang ada nasnya karena persamaan keduanya dalam ilat hukumnya, maka yang dinamakan sumber dan dalil hukum Islam adalah yang menjadi sumber hukum Islam sudah pastilah sebagai dalil hukum Islam, dan yang menjadi dalil hukum Islam belum tentu menjadi sumber hukum Islam. Kemudian saran penulis atau pemateri menyadari bahwa dalam pembuatan makalah atau video ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan, maka dari itu pemateri atau penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan video atau makalah ini di masa yang akan datang. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, contoh lain dari ijma selain yang saya sebutkan tadi adalah haramnya, bahwasannya para ulama bersepakat bahwasannya haram hukumnya menyambung rambut dan memakai wig. Itu adalah contoh lain dari ijma. Sedangkan contoh lain dari qiyas, dari yang saya jelaskan tadi adalah haramnya menggunakan narkoba. Nah, qiyasnya adalah dengan perkataan Nabi bahwasanya semua yang memabukkan itu haram. Jadi qiyasnya antara narkoba dan khamar. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasannya dalil nakli adalah dalil yang dasarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalil akli adalah dasarnya dari pemikiran manusia. Jadi perbedaan di antara keduanya adalah sumbernya dari mana. Akan tetapi dalil akli harus merujuk juga kepada dalil nakli tadi. Saya rasa itu. Yang dimaksud dengan mujmal atau ijmali Al-Quran adalah bahwasanya pembahasan di dalam Al-Quran itu terlalu umum. Nah, contohnya tata cara sholat tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan untuk sholat.
akan tetapi tata caranya kita tidak mengetahui. Makanya hadislah bahwa nabilah yang mengajarkan kita bagaimana tata cara untuk sholat atau puasa. Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan kita untuk puasa, akan tetapi tidak memberitahukan di dalam Al-Qur'an secara rinci bahwasanya bagaimana cara orang-orang berpuasa, kapan waktunya berbuka, kapan waktunya sahur. Demikian presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.